بجنوده وعلى النبي وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai anda-anda dan kita sekalian yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bertakwalah anda dan kita sekalian kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya takwa. Dan jangan beri kesempatan sama sekali kepada maut untuk datang menjelang sebelum kita secara murni penuh utuh kafah menjadi seorang muslim sejati, iman, takwa, muslim. Sudah jumpa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dasar dalam Islam. Dan SR atau SD kita dengar bosan barangkali, tapi karena seringnya kita dengar, kita jarang mendalaminya. Dan setelah menekan seperti ini, kita memikirkan mata. Begitu kelamaan buka mata, kering bola mata, mengenai otomatis. Begitu lalar datang, mengenai otomatis. Jangan kita bersyukur pada Allah, Dia memberi kepada kita kemampuan kelopak mata ini. Saking biasanya yang kita bicarakan dalam khotbah ini mungkin terlupa. Jadi ini mungkin mengingatkan. Semua ayat-ayat yang ditulis dalam Al-Quran diturunkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW langsung atau bisa mimpi dan lain-lain. Tapi hanya satu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah tetap melalui malaikat, tapi dilakukan di depan sahabat. Malaikat itu datang menyerupai manusia yang tidak dikenal oleh jamaah pada waktu itu. Dan Umar bin Khattab mengatakan dalam hadis yang riwayat oleh Muslim, sekali waktu kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang yang gamisnya bersih putih, rambutnya hitam. Tak ada satu pun di antara kami mengenalnya. Mungkin dia datang dari jauh, tapi tidak sedikit pun terlihat kelelahan di mukanya. Tidak ada sedikit pun keringat yang terlihat di badannya. Kami heran, siapa orang ini? Dia duduk dekat Rasulullah, kakinya langsung nempel ke kaki Rasulullah. Akrab sekali, siapa ini orang? Dalam tanda-tanda tanya oleh sahabat, tamu tadi langsung bertanya, "Mal iman ya Rasulullah?" Apa itu iman ya Rasulullah? Sama-sama bertanya, orang ini datang menguji Rasulullah. Rasul dengan penuh takdirnya, iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya pada Allah, percaya pada kitab, pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, pada hari akhir dan takdir.
qadar dan qadar. Setelah dijawab oleh Rasulullah, sahabat orang aneh tadinya benar. Semakin besar ada tanya sahabat, ngunci apa? Setelah dijawab, oh yang benar, ini guru besarnya Rasulullah. Lalu orang itu bertanya lagi, kalau begitu mana Islam? Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam adalah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam adalah mengakui sepenuh hati, sepenuh jiwa bahwa tiada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah, dan aku hanya pesuruh Allah. Lalu dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, saumlah di bulan Ramadan, dan berangkat haji ke tanah suci bagi yang mampu. Dijawab lagi oleh tamu tadi, nah benar engkau. Dan yang ketiga sahabat tadi, tamu tadi bertanya lagi, mal ihsan ya Rasulullah. Rasul menjawab, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kau melakukan apapun juga yang kau tujukan buat Allah yang berdimensi ibadah, seakan-akan kau melakukan itu dilihat Allah. Seakan-akan kau melakukan itu engkau melihat Allah. Tapi kalau kau sulit membayangkan kau melihat Allah, yakinkan waktu kau melakukan sesuatu untuk Allah itu kau dilihat Allah. Kiri kanan ada ratib dan atib yang mencatat dan nanti akan memberikan pertanggungjawabnya, catatan pertanggungjawaban. Tamu tadi juga menjawab, nah saya potong ada sambungannya karena cukup waktu di khotbah kedua kita sambung sedikit. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, tahukah siapa yang datang tadi? Enggak tahu Rasulullah. Itu adalah malaikat. Dia menyampaikan 3 ajaran dasar, fondasi, prinsip dalam Islam yang malaikat mengajarkannya di hadapan sahabat dan diujikan kepada Muhammad. Kalau kita tidak memakai itu, maaf, belum kafah istilahnya, belum kafah, belum lengkap, belum paripurna. Kalau kita merasakan bahwa itu betul-betul dasar daripada ajaran Islam yang kafah, maka kita benar-benar meyakini sepenuhnya, mengamalkan sepenuhnya rukun iman, rukun Islam dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kita, lalu kita wujudkan melakukannya seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Lalu yang persoalan beratnya iman. Iman itu saya tidak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Di TVRI dulu waktu saya masih kecil, setiap hari Rabu ada acara mimbar apa saya nggak bisa sebut, yang kalau iman itu didefinisikan secara sederhana eling. Setelah eling selesai soalnya. Iman itu urusan hati. Setelah kau mengatakan kau beriman pada Allah, selesai semua urusan. Enggak. Iman dalam urusan banyak ulama-ulama fikih yang besar mengatakan, ucapkan dengan lidahmu kau percaya pada Allah, kau percaya pada malaikat, kau percaya kepada kitab, kau percaya pada Rasul, kau percaya pada hari kiamat, dan kau percaya pada qadar dan qadar.
kepada kita tentang aturan-aturan hidup dan aturan-aturan mati dengan mengutus malaikat. Percaya pada malaikat. Dan malaikat itu menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Rasulullah. Percaya kepada Rasul. Dan semuanya tertulis di kitab. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak tahu kita. Semua pesan Allah disampaikan kepada malaikat tertulis dalam kitab. Saya berhenti pada kitab. Kitab itu tidak hanya buku dan dipegang-pegang. Ya, itu kitab. Tapi kitab itu adalah petunjuk, manhajul hayat. Semua arah terhadap amal perbuatan kita ditentukan oleh kitab. Oleh karena itu, kalau kita nanti tidak bernama jenazah, malaikat akan datang kepada kita dengan rangkaian pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah jawab kita tidak salah. Siapa nabimu? Apa agamamu? Insya Allah tidak salah. Muhammad, Islam. Tapi kalau ditanya yang keempat, siapa pemimpinmu? Jangan terjawab Jokowi. Apabila terjawab hukum apa? Pemimpin kita itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu iman kepada Al-Quran itu tinggi sekali. Dan tidak cukup kita hanya dengar dia pengajian. Nggak cukup hanya baca, paham, hafal, amalkan, ajarkan. Lalu Islam itu ditentukan dengan pengakuan yang tulus sepenuh hati, sepenuh jiwa, tanpa reserve, tanpa ada pilihan lain. Antashhadu an la ilaha illallah, hanya Tuhan satu-satunya, bukan tiga dalam satu, bukan 1000 dalam satu, satu yang tunggal, tidak terafiliasi ke atas, tidak terafiliasi ke bawah, tak punya bapak, tak punya anak. Jangan disama-samakan. Setelah kita mengaku bahwa enggak ada lagi, dia minta ke kuburan, ke pohon, beringin saja sudah dipretehin sekarang. Enggak bawa air lagi ke kuburan jadi obat di rumah. Akui bahwa hamba itu orang yang diutus oleh Allah sebagai pengurus, sebagai pesuruh untuk menyampaikan risalah. Jangan dilebih-lebihkan, jangan juga dijadikan Tuhan kecil. Tapi jangan juga dihina. Dia sebagai pemuda pengangguran yang kawin dengan janda kaya. Untung yang ngomong itu sempat sabar dan minta maaf. Mudah-mudahan dengan hati nurani. Kalau enggak, barangkali jadi bahan bakar di neraka. Setelah itu salat yang dilakukan itu tak hanya kita berdiri melakukan prosesi apa yang dikerjakan, apa yang dibaca, tapi kita tahu kenapa kita mengangkat tangan sambil berdiri. Aku sedang menjalin hubungan dengan Allah. Jangan sampai ada satu bacaan selawat yang kita tak tahu apa yang kita diskusikan dengan Allah. Maaf kalau kita mau jujur semenjak kita SD, bisa nggak 100% bacaan salat itu kita tahu apa yang aku diskusikan dengan Allah. Dan setelah rangkaian prosesi dilakukan, kita membagi doa pada orang di kanan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita mulai bermasyarakat, bermuamalah. Salat diawali dengan menghubungkan diri dengan Allah, diakhiri dengan menggabungkan diri dengan sesama. 1, 2, 3 itu masih aku dan Allah. Tapi yang keempat itu jangan berpikir dirimu sendiri dalam hartamu, dalam pemberian
keluarkan sebagai tak cukup zakat, tapi tambah infak, sedekah, hibah, hadiah. Dengan terang berikutnya saum tak hanya aku dengan Allah, nggak ada orang lain yang tahu aku saum. Tapi nggak cukup aku menahan lapar, menahan haus. Tapi rasakan waktu aku lapar, orang yang miskin juga lapar. Tapi waktu berbuka dia nggak tahu punya apa yang mau dimakan. Kalau anakku mungkin bertanya, nanti kita makan apa Bapak? Tapi anak-anak miskin, gelandangan, pemulung mungkin dia akan bertanya, Bapak, nanti kita apa ada yang mau dimakan? Bagi kepada mereka, bukakan saum mereka. Enggak cukup hanya zakat fitrah. Bagi apa yang kau punya. Semakin banyak kau bagi, semakin banyak kau dapat. 1, 2, 3, 4 rukun Islam itu wajib tanpa kecuali. Enggak ada dispensasi kecuali bila. Tapi yang kelima adalah haji itu hanya kepada orang yang mampu, kepada orang yang diberi keringanan dan kemudahan. Walaupun sekarang keringanan dan kemudahan itu dipersulit lagi dengan menggunakan uang itu untuk tujuan-tujuan lain dan tambahan kuota digunakan untuk yang lain-lain. Biarlah mereka yang bertanggung jawab. Semoga kita lihat dia nanti menjadi bahan bakar di api neraka. Tapi penutup daripada iman dan Islam adalah itu melekat hatimu. Lengket di hatimu automatically, tanpa dipaksa, tanpa direkayasa, tanpa menjual citra. Sehari-hari kau melakukan itu murni untuk dan karena Allah. Anna'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau lakukan semua apa yang kau lakukan untuk dan karena Allah. Yakinkan kau melakukan itu seakan-akan kau lihat Allah. Malu aku kalau gak benar, malu aku kalau ada cacatnya, malu aku kalau kurang. Tapi kalau sulit merasakan bagaimana melihat Allah, yakin Allah lihat kita. Yakin Allah lihat kita. Lakukan iman Islam sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh tanggung jawab dalam Islam. Itulah Islam yang kafah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi khairin min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sudah cuma dimuliakan Allah. Izinkan saya menggunakan waktu kedua untuk menambahkan. Sebenarnya hadis yang dimana Rasulullah didatangi oleh malaikat itu ada keterangan tambahan di bawahnya. Setelah dia menjawab iman, Islam, dan ihsan, lalu malaikat itu bertanya lagi, kalau begitu kapan hari kiamat? Rasul nggak mau jawab asal jadi, nggak keluar kata asal sulfat dari mulutnya, nggak minta tanya kepada wakil menteri, enggak. Dia dengan cantiknya, penuh bijak dan penuh diplomatic manner, dia menjawab yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Subhanallah. Bukan sekadar Rasulullah rendah hati, bukan Rasulullah tidak ngomong asal jeplang, dan juga tidak sekadar Rasulullah itu mengatakan sesuatu yang tapi dengan cantik berdiplomasi. Lalu malaikat meneruskan, kalau begitu tolong kasih tahu kepadaku apa tanda-tanda kiamat itu mau datang. Sahabat mikir, apa jawaban Rasulullah? Maaf, jawaban Rasulullah itu terlihat sekarang.
Lama Rasulullah menjawab, budak melahirkan majikannya. Anak nggak patuh sama orang tuanya, bawahan nggak ngikut sama atasannya. Semua kacau, tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi sesuatu yang dipanut. Ini punya dua pengertian. Pengertian pertama, si anak durhaka, si bawahan keterlaluan. Tapi pengertian kedua, orang yang diangkat jadi pimpinan itu nggak pantas jadi pimpinan, tapi dipaksa jadi pimpinan sehingga semua orang protes. Ini penafsiran saya pribadi dan tanggung jawab saya pribadi. Jangan selalu disalahkan. Budak melahirkan majikan, dia harus patuh. Kalau yang dipatuhi itu adalah pengkhianat, kalau dipatuhi itu adalah koruptor, kalau dipatuhi itu adalah manipulasi dana haji, nggak usah patuh. Saya surga. Lalu yang kedua dijawab lagi, tanda hari kiamat adalah banyak orang berjalan tak pakai alas kaki dan pakaiannya compang-camping. Kemiskinan merajalela, pengangguran banyak, pekerjaan jadi sulit, gaji kecil, potongan tambah besar. Tidakkah hal ini tergambar sekarang tanda-tanda kiamat? Semoga Allah segera menurunkan berkah, maghfirah, rahmat, kemudahan kepada kita, sehingga kesulitan-kesulitan kita untuk menerapkan Islam secara kafah dimudahkan oleh Allah. Akhirnya kita tadahkan dengan lemah kita, bermunajat pada Dia yang satu yang hanya padanya doa tertuju, Allah Azza wa Jalla yang hanya padanya segala perintah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun.